1 tahun sudah invasi Rusia ke Ukraina, di mana sampai saat ini konflik Rusia-Ukraina belum ada tanda-tanda akan mereda. Selain kepedihan bagi warga Ukraina yang setiap hari harus was-was dan waspada akan serangan Rusia ke Ukraina, warga Ukraina juga harus bertahan di tengah suhu yang dingin dan serangan udara yang tidak pernah berhenti. Indonesia menjadi bagian dari negara-negara dunia yang ikut peran aktif untuk mendamaikan kedua negara yang bertikai. Dan Metro TV sebagai TV berita pertama di Indonesia ikut merasakan dan menjadi bagian dari perdamaian dunia dengan mengirimkan jurnalis-jurnalisnya untuk meliput di wilayah konflik di Ukraina, menyampaikan pesan kemanusiaan di balik rentetan pertempuran dan serangan udara yang tidak ada hentinya. Lalu seperti apa kisahnya? Saat ini di studio kami, MG Listeners, saya sudah bergabung bersama rekan jurnalis MGN yang kemarin sempat ke Ukraina. Ada Mas Iqbal Himawan. Selamat siang Mas Iqbal. Siang Mbak Lia, tumbennya kita di radio ya? Iya, tumben kita biasanya di control room. Iya, biasa kita di control room ketemunya, tapi hari ini saya yang bertanya. Nah, Mas Iqbal, ini bisa nggak diceritakan buat MG Listeners, bagaimana sih ceritanya sampai bisa terpilih di antara banyak jurnalis MGN ini bisa terpilih untuk berangkat ke Ukraina? Kalau nggak salah bersama Mas Levi ya? Betul, sama kameramen Levi Wardana yang juga seorang video VJ ya. Jujur sih, sebenarnya saya aja ngerasa belum layak gitu, Mbak Lia, buat berangkat ke Ukraina, karena saya nggak punya pengalaman buat meliput perang atau konflik di negara lain. Kalau misalnya mendapat kesempatan untuk liputan ke luar negeri, ya itu selalu urusan diplomatik atau urusan misalnya pertemuan kepala negara, udah that's it. Tapi konflik belum pernah. Kalau di dalam negeri? Dalam negeri udah beberapa kali. Lumayan pengalamannya. Tapi karena ini bener-bener kayak center of the universe. Ya, ini benar-benar semua mata dunia memandang ke sana. Dan dampaknya kan sampai kemana-mana kan. Betul. Nah, waktu itu sih awalnya dikasih tahu ada rencana, ada kemungkinan. Jadi mendengar kata rencana dan kemungkinan, oh kayaknya masih 50-50 nih gitu kan. Iya. I mean, apakah benar-benar akan serius kita tuh mengirim ke sana, karena kan butuh banyak resources kan untuk bisa akhirnya mengirim tim ke sana. Akhirnya dikasih tahu, yaudah ke Ukraina sama siapa? Sama Levi. Nah, di situ saya agak tenang tuh. Oh, Levi kan udah pernah meliput waktu itu tension di Hong Kong. Oh, jadi memang udah punya pengalaman. Udah punya pengalaman. Hal-hal seperti itu di luar negeri ya. Betul. Jadi I was like I'm in a good hands lah istilahnya. Paling tidak secara teamwork itu sudah ada yang punya pengalaman. Ya saya tanya kenapa kok saya gitu kan sama bos-bos. Sama para petinggi ya kan? Para petinggi ikan karena merasa belum layak tadi. Ya udah ya kalau mungkin dari track record atau mungkin dari ketenangan kali ya Mbak Lia. Banyak yang bilang dengan muka flat ini. Benar. Saya saja merasakannya ketika kita di iya, jadi di Papua dulu misalnya belakang panah-panahan gitu kan. Di Makassar dulu belakang lempar-lemparan apa gitu kan. Nah, bisa tetap tenang. Mungkin itu salah satu yang mungkin bisa agak membantu pada saat kita delivery report di tengah medan perang. Jadi gitu kan. tidak panik ya. Tidak panik. Meskipun kemarin alhamdulillah di belakang nggak ada rudal-rudal. Ya, tapi menarik itu ketika jadi ya karena terpilih itu kan kemudian berangkat. Nah ini begitu nyampe udah ada serangan ya kan pas sampai di Ukraina ya. Tapi sebelum kita sampai ke sana tuh cerita itu bisa nggak Mas Iqbal ceritain nih bagaimana perjalanan dari Indonesia bisa sampai masuk ke Ukraina biar MG Listeners ada gambarannya. Karena udah nggak ada udara kan, ditutup. Iya. Sudah pasti. Jadi tidak bisa ada penerbangan langsung. Tidak ada penerbangan ke langsung. Nah, yang terdekat itu adalah ke Polandia, negara yang berbatasan langsung. Jadi kami terbang dulu ke Polandia, 17 hours, sekitar 17 jamannya. Transit dulu di Doha, Qatar, terus berangkat lagi. Nah, tiba di Warsawa, nginep semalam, besoknya harus naik kereta dulu. Nah, alhamdulillah pada saat tanggal keberangkatan kita itu kereta yang paling diincar tuh Mbak Lia adalah sleepers train yang direct. Jadi langsung dari Warsawa nyampe ke Kiev. Oke, jadi ada direct ya? Direct, nggak ada transit tuh. Nggak ada transit, jadi itu nggak ada pemeriksaan checkpoint itu tidak ada?
Kalau checkpoint ada tetap di perbatasan. Perbatasan ada. At least kita nggak harus turun, diperiksa Diperiksa dokumen. di dalam. Diperiksa di dalam. Oke. Jadi itulah enaknya. Udah gitu sleepers kan. Nah, satu kompartemen itu ada 2 bed, kayak 2 bunk bed. Nah, di Iya. tanggal kami itu kok ya pas ya ada gitu. Di tanggal-tanggal lain itu udah full sold out karena itu memang paling dicari kan. Itu memang semesta mendukung ya. Semesta mendukung, dan kebetulan pada saat tanggal kami itu banyak yang memang tadinya ngungsi ke Polandia, mereka balik lagi ke Ukraina. Oke. Nah, terus dan nggak harus ganti kereta karena Iya. pas pulang kami harus ganti kereta. Iya. Pas berangkat itu nggak usah ganti kereta, nyampe Kiev ya Itu udah berapa jam tuh? sekitar 15 jam, dan yang menarik itu keretanya itu ganti roda. Baru pertama kali saya Mobil Jadi kayak ganti roda, motor ganti ganti roda itu biasa. kereta, Truk itu jangan kereta. sedih, kereta api gitu kan. Jadi malam-malam itu yang lain udah pada tidur, jadi kayak di negeri dongeng gitu loh Mbak Alia. Kereta kita tuh masuk ke sebuah kayak Terowongan. workshop terowongan, terus tiba-tiba diangkat keretanya itu, Iya. karena kan saya masih terjaga, terjaga, keretanya tuh tiba-tiba diangkat, wait, what happened gitu kan, Iya. kayak scene-scene di Harry Potter gitu loh. Iya. Ini kereta diangkat di depan mata gitu kan, rodanya Kira-kira diganti, ini gaib gitu ya. gaib, rodanya tuh diganti, jadi kan ternyata rel jalur kereta itu Yang berbeda dipindahin, iya, direlkan ya, dipindahkan relnya. antara Ukraina dan Polandia, itu beda gitu kan. Oh, I see. Jadi kayak Jadi ya mesti itu yang naik gitu, menarik. jadi diangkat ya. Keretanya diangkat, Oh, jadi Jadi pindah berbeda. jalur tapi benar naik gitu ya. naik dan rodanya diganti gitu kan. Ya udah akhirnya, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Itu dilakukan 1 sampai 2 jam, jadi otomatis tambah panjang Tambah panjang perjalanannya. perjalanannya, betul. Cuman kan untungnya sleepers. Iya, jadi Jadi bisa tidur, jadi bisa paling tidak rebahan lah ya. bisa rebahan. Sebagai generasi rebahan kan ya lumayan. Iya, lumayan. Bisa istirahat. Sama betul berdoa ya Betul. pastinya karena belum Dan- tahu apa yang akan dihadapi. Iya, dan yang menarik lainnya itu barang kami tuh parah banget Mbak Lia. Jadi karena Berapa kilo tuh? pokoknya mungkin kalau MG listeners bisa bayangkan excess baggage-nya tuh 11 juta lah. Jadi karena Udah kami bisa harus jalan-jalan. bawa harus bawa rompi anti peluru sama helm dari Nah, itu berat banget itu. Indonesia, masing-masing 15 kilo. Jadi kalau 2 kan 30 kilo. Iya. So now you know dari di mana dasar 11 juta itu kan. Kenapa kok bisa 11 juta excess Barangnya baggage? banyak ya. Iya, karena itu memang persyaratan dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Iya. Kalau kami mau meliput di sana harus bawa body armors dari negara asalnya. Asal. Jadi udah memang kita Makanya harus sudah lengkap ya harus bawa. sudah prepare. Iya, pasukan. Terus ya udah karena barang yang super berat itu akhirnya nyampe di Kiev itu sekitar pagi atau siang ya, siang gitu deh. Dan kita kan terbiasa ya turun stasiun Tugu misalnya, porter gitu ya, porter di Jogja banyak. banyak Di Gambir dimanapun aja gitu kan, banyak, di Gambir Mas. aja banyak kan, porter gitu kan. Sampai sana kan nggak ada porter kan, terus ngelihat barangnya, aduh masya Allah ini gimana ya, mana apa pinggul belum apa masa belum juga liputan Iya, rumah belum sakit liputan, bawa bener. barang-barang sebanyak itu kan. Iya, Tapi ternyata kebayang tiba-tiba sih. ada tuh mas-mas yang di sana kan bawa kayak gerobak pasir gitu. Ternyata Iya. dia memang porter, tapi at that time karena kita nggak yakin dia porter atau bukan karena tidak menawarkan gitu loh Mbak. Kalau di sini kan mereka Langsung, porter iya, nawarin iya, gitu kan. nawarin Nah, diri. karena nggak yakin, ternyata udah lewat tuh kesempatan kami. Nah, ternyata ada 2 orang yang nawarin. Nah, Iya. karena kami sudah putus asa dengan barang bawaan itu, mereka memang minta pakai US dollar sih, bukan pakai hryvnia mata uang sana kan. Mata Karena kami sudah dalam keadaan lelah dan putus asa, ya udah. Akhirnya kami pakai itu, pakai porter untuk sampai ke depan pintu stasiun sampai dijemput Sampai oleh dijemput KBRI. iya, oleh mobil KBRI ya. Iya, oleh itu. staf KBRI. Oleh staf KBRI. Nah, itu mulai pakai rompi anti pelurunya itu kapan? Yang beratnya 15 kilo itu satu. Itu pada saat kami mulai mendekati garda depan ya, itu di Zaporizhia. Pada saat kami lipatan ke Zaporizhia, di Kharkiv itu sebenarnya idealnya juga harusnya sudah pakai. Tapi Kalau di Kiev masih belum. kalau ya? di Kiev masih belum. Nah kayak gini nih, mungkin kalau FJ listeners di luar Iya, ada lagi ada gluduk. gluduk itu aja tuh masih tiba-tiba saya inget gitu loh di Iya. di sana Tapi gimana. pastinya di sana lebih. Di sana lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Karena kan apa beruntun. Masih kayak di control room ya. Masih di control room, ya. Jadi kayak karena beruntun gitu kan. Nah, pokoknya intinya yaudah nyampe sana, dijemput KBRI, dan rompi anti peluru itu terutama dipakai pada saat di Orikhiv.
Nah Orikif itu yang sudah pokoknya istilahnya Luluh sudah lantak. luluh lantak, orang nggak akan nyangka masih ada orang tinggal di situ. Oh, Maksudnya kayak so nggak ada scary. so scary, nggak ada listrik, nggak ada air, ya hancur aja gitu semua gedung. Ternyata masih ada pusat pemerintahnya juga. Jadi mereka menjalankan pemerintahan tuh dari bunker. Iya, aku ingat tuh. Nah, Sempat wawancara ya sama sempat wali wawancara kotanya sama cewek ya. deputi wali kota yang Oh, deputi wali kayaknya kotanya. di antara pasrah atau kejebak kali. Tapi harus tetap menjalankan Harus pemerintahan tetap itu ya. menjalankan pemerintahan. Konsistensinya itu luar biasa. Di bawah balai kota yang hancur mereka tetap menjalankan roda pemerintahan dan warga di sana tuh kayak chill aja gitu kayak Serius. juga kami kan namanya sama fixer kami ada jurnalis lokal. Iya. Pokoknya kalau jurnalisnya harus pakai rompi anti peluru sama helm. Tapi Iya. warga di sana ibu-ibu, nenek-nenek gitu tuh ya udah chill aja jualan, melaksanakan hari-hari Aktivitas mereka biasa aktivitas aja. biasa kayak padahal di belakang kami tuh dengan jelas kayak gitu loh kayak lagi prajurit daratnya tuh lagi bertempur. Itu Iya, kedengeran dari kedengeran. tempat kami yang pasar kaget gitu loh. Iya, kalau di jadi sini tembak tuh. menembak itu terdengar. Kedengar. Misalnya mortir atau apapun itu Betul. kedengaran sekali Betul, ya. tank Itu serangan gitu kan. udara ya. Iya serangan udara, itu kan sekitar 5 km. Nah disitulah rompi anti peluru kami tuh bener-bener kayak harus dipakai. Makanya kalau di liputannya Metro tuh kayaknya kok itu kok lari tunggang langgang, larinya kan nggak ada gagah-gagahnya Iya, kan. nggak ada berat. Berat saya karena saya tahu berat itu. Saya pernah make jadi tahu kan. Iya dan helmnya tuh Memang. mencong-mencong gitu loh mbak, jadi nggak Iya. bisa keren. Nggak bisa keren. Helm yang kayak helm Sorry, tempur tuh nggak ini bukan fashion show. bukan fashion show, jadi kayak udah larinya berat, helmnya mencong-mencong gitu. Iya. Karena Jadi yang makanya- paling utama kan Mas Iqbal, keselamatan itu nomor satu. Kalau nggak kita Betul. nggak bisa menyampaikan informasi pada betul, itu yang betul. pemirsa. Itu yang dipesankan tim MGN kepada kami. Iya, jadi memang di Kiev sendiri itu boleh dikata sudah termasuk di dalam front line ya, Mas Iqbal. Karena serangan kan di sana. Masuk Exactly. hari pertama nyampe, kalau tidak salah saya ingat liputannya itu Betul. sudah lari ke bunker 3 kali sehari kalau tidak salah tuh. Iya, itu Hari yang kami pertama. shock tuh. Maksudnya kan habis dijemput tuh mbak, kita tuh bahkan belum naruh barang di hotel ya. Iya. Mau beli barang kebutuhan sama SIM card karena buat Iya, langsung betul. live kan, segala macam langsung live. Langsung live. harus paham. Di belakang layar ya. Di belakang layar Live ya. langsung live. Yes. Nah kami harus cari SIM card kan. Terus tiba-tiba bunyi itu kalau di sana tuh kan istilahnya Sirens ya. Trivoga ya. Oh, apa tuh Trivoga? Trivoga itu serangan udara gitu kan. Trivoga. Tiba-tiba menggelegar dari seluruh speaker mall yang kami datangi itu pada saat kami beli SIM card. Langsung Trivoga gitu kan. Langsung ditutup, kami pokoknya keluar dulu. Nah mereka tuh nutup tokan pakai rolling door Iya. gitu kan. Kita kan we have no idea what happened gitu kan. Langsung dibilangin sama orang KBRI, iya nih lagi ada alarm serangan udara. Tapi pas kita beli SIM card dan supermarket itu lokasinya itu memang di bawah. Jadi istilahnya di sana tuh -1 level. Iya, di Kayak level di basement bawah, gitu loh. iya. Jadi so we didn't have to worry, tapi yang di lantai atas tuh pada turun ke bawah semua gitu kan. Iya. Tapi toko tetap tutup dan aku masih agak kaget, mereka masih panik gitu loh yang jual-jual toko itu. I thought it's been almost a year Iya, gitu kan. sudah mau But setahun. still ya. Waktu masih itu kan hampir setahun persis hampir ya. setahun persis. Nah, jadi kayak memang kalau Mbak Lia bilang Kiev itu juga frontline ya udah bukan tembak-tembakan lagi, bukan snipers lagi tapi rudal. Rudal. Tadi Iya, kan kayak seperti yang tadi sempat saya informasikan. Mbak Lia bacakan iya, tadi iya. kan, itu dari berapa puluh yang ditangkis 28. Iya. Sisanya kemana? Nah, itu Nah, pasti itu. kena kan, menghit hit Itu target kan. yang wallahu alam Iya. kalau Mak Jigagi Kalau di tak- posisi kalau- kita iya. ya amit-amit gitu kan. Ya, Nah, karena kayak kan gitu tuh namanya Mbak. bisa jadi targetnya benar kena sasaran, bisa jadi miss. Miss, exactly. Target, Nah, target. makanya di dekat hotel tempat kita menginap aja itu namanya Hotel Alva Vito ya. Itu bintang 4, can you imagine? Banyak jurnalis asing nginep di situ, kena Iya. rudal. Kena Jadi rudal, satu iya, jurnalis iya. Jepang itu terluka. Betul. Jadi sejak jurnalis Jepang terluka yang nggak tahu apa-apa istilahnya Iya. lagi bikin berita nih di hotel Lagi tiba-tiba duduk, kena rudal. Iya, nah itu dia. Sejak saat itu Kementerian Pertahanan Ukraina tuh sangat strict banget ngasih press accreditation buat kami tuh berangkat ke sana gitu. Iya, jadi memang agak sulit, tidak semudah yang dibayangkan untuk memperoleh Press, izin untuk untuk meliput. wartawan meliput di Ukraina hari-hari ini. Betul. Gitu sih sebagai bayangan. Bahkan lagi makan pun nih Mbak, kan kita
salah satu brand franchise ayam goreng terkemuka Amerika Iya, Serikat, udah Amerika tahu Serikat, kan? ya, iya. Rajanya ayam, kesebut deh. Itu sebut deh. Tapi Karena udah kan- jangan iklan ya. Kita cerita aja. Siapa lagi tahu makan pasang di ayam. sini, Oh, ya. yes. Nggak mungkin ya. Ya Lagi pokoknya makan intinya ayam, kita ya. cari makan yang aman, yang sesuai dengan lidah Asia kita. Lagi makan tuh kan kita dine in. We never thought that Trivoga itu akan muncul lagi. Baru mangap. Udah membayangkan ayam goreng, nasi gitu kan. Nasi anget. Nggak ya ada kan? nasi, sorry. Di Oh, sana sana jadi nggak nasi, kentang. kentang ya. Udah mangap tiba-tiba Trivoga langsung go. Terus bawa gitu loh. Dikasih itu Di-grab. sama apa nanya sama waitressnya Iya. paper wrap gitu buat dibungkus. We don't have time gitu. Ya udah kita harus bungkus. Akhirnya ke bunker gitu. Sebagai gambaran sih hidup di sana sehari-hari itu kayak gitu, nggak pernah tenang. Dan berarti masyarakat beraktivitas sehari-hari, Betul. bahkan di ibu kota seperti Jakarta nih ya, kita ada di Jakarta, tapi setiap hari kita akan siap-siap teriak Trivoga langsung Betul. lompat masuk ke bunker Masuk gitu. ke ya. bunker. Jadi itu bunkernya itu berapa, maksudnya pintu masuknya itu ada di mana-mana atau gimana tuh Mas Iqbal? Yang paling banyak itu kan stasiun kereta bawah tanah ya, canggih banget kan. canggih. Stasiun kereta bawah tanah di Ukraina itu bahkan ada salah satu stasiun yang terdalam di dunia itu memang pada saat itu digunakan buat warga Kiev untuk berlindung. Ada yang waktu di awal-awal invasi itu 3 hari 4 hari itu sampai saking traumanya nggak berani keluar dari stasiun bawah tanah. Memang ada beberapa gedung yang memang sejak era Soviet ya dulu memang di lengkapi dengan bunker, memang Ya, sudah memang integrated, sudah ada ya, iya. udah ada. Karena dulu untuk berlindung, jadi gedung-gedung tua, pokoknya Ukraina tuh secantik itu deh. Jadi kayak, Cantik banget, aduh walaupun sudah negara perang ini ya. diporak-porandakan gitu Iya. loh. Gedung-gedungnya tuh yang dari zaman Soviet kan masih dipertahankan. Nah, gedung-gedung itulah yang bawahnya itu sudah dilengkapi dengan bunker. Tapi tidak sedikit pula gedung baru yang nggak punya bunker kan, Mbak. Nah, Iya. nah itu mereka yang PR-nya harus pergi ke stasiun kereta bawah tanah terdekat gitu. Oke. Nah, di stasiun kereta bawah tanah itu selain aman juga ada penghangatnya. Jadi di sana tuh kan lagi dingin banget, Lagi musim dingin tuh pas nyampe ya. lagi salju, lagi minus 6 sampai minus 7 derajat. Kebayangkan di Tiap sini harinya itu siang harinya ya, siang harinya ya. siang hari. Oke. Kita AC 17 derajat aja dingin di sini. Iya, dingin. 16 Di sana tuh dingin banget, minus 6, minus 7 gitu kan. Nah, stasiun kereta bawah tanah itu ada penghangatnya. Jadi anak-anak, bayi misalnya, terus orang tua, lansia, binatang peliharaan gitu kan. Paling tidak tuh mereka kan sangat care ya sama animals ya. Jadi pada saat kami berlindung di stasiun kereta bawah tanah tuh ini ya, Ada ternyata kucing, semua ada di ada situ. semua. Kok sambil lihat sini Mbak ngomong binatangnya. Ya gitu. Jadi itu memang kelihatan semua orang di bunker itu pada ngecharge handphone, ngecharge laptop, terus lansia-lansia yang jalannya susah. Itu tuh baru kayak kayak gini ya. Rasanya kirain tuh udah biasa aja, tapi ternyata ya kalau pada saat serangan itu masif kayak tadi dari puluhan ternyata belasan nggak bisa ditangkis ya itu masih ada resiko akan bisa Pasti kena, dimanapun iya. gitu. Nah, jadi kalau sempat lihat juga Mas Iqbal tuh ada sempat laporan itu dari bunker. Dan itu Iya. bagus kayaknya nggak kelihatan. Jadi kita Iya, kayak iya. lagi di mall aja di mana. Nah, itu memang suasananya di sana semua komplit. Ada Iya. restoran, ada toko atau gimana tuh? Iya, kalau di sini tuh kalau kita naik MRT Mbak Lia, Iya. nah tapi itu tokonya di bawah. Jadi itu memang sudah di bunker itu sebelum masuk lagi ke bawah itu kan naik turun satu level, terus nanti begitu masuk yang kita ngetap kartu itu turun lagi ke bawah. Iya. Nah itu di yang situ udah ada yang jual kopi, udah ada yang jual apa namanya SIM card, oleh-oleh dan lain-lain. Memang jadi di situ kelihatan lalu lalang dan kebetulan di dekat hotel kami itu memang ada mall yang memang letaknya underground gitu loh. Oke. Memang itu dibangun untuk memfasilitasi mereka yang commuting pakai metro, Iya. naik Nah, di subway sana gitu. juga sebenarnya subway-nya cukup menjadi favorit ya, transportasi umum yang favorit ya. Betul, canggih sih. Gak kebayang itu dari tahun 1960 udah bisa bikin kayak Luar gitu tuh. biasa ya, Luar memang biasa sih. negara-negara yang maju, tapi ya sekarang harus Iya. menghadapi perang. Kalau nggak ada perang tuh nggak kebayang itu negara itu pasti kayak wow. gitu. Iya. Nah, Mas Iqbal, kita masih akan mengulik-ngulik lagi Ngulik. lebihnya mengulik ya. Tapi kita harus tahan. Kita Break dulu ya. akan kembali lagi. Bukan karena ada Triboga ya? Enggak, jangan. Bukan karena harus ke bunker ya, amit, nggak jangan ada, sampai. amit, Betul, jangan sampai. MG
Radio Network More Than Just News. Kembali lagi Anda bersama saya Lia Natalia di Suara Plus 62. Dan masih di studio bersama saya saat ini adalah Mas Iqbal Himawan, salah satu jurnalis MGN yang kemarin baru pulang dari Ukraina untuk melakukan peliputan jurnalisme damai di wilayah yang sedang berkonflik ini, ada di Ukraina. Nah, kita akan sambung lagi pembicaraan kita tadi, MG listeners, yang kita cut sebentar tadi. Nah, Mas Iqbal masih di sini. Nah, ada ini beberapa liputan yang menarik itu. Paling saya ingat ketika harus tiba-tiba itu di Kharkiv ya kalau nggak salah, yang harus tiba-tiba lagi di dalam tank. Bisa jelaskan itu tank atau apa yang tiba-tiba harus lari masuk karena ada serangan dan itu sangat tidak aman. Iya, itu di Orikhiv. Itu tuh iya. sekitar 5 km dari medan tempur kali ya. Makanya itu 5 kilo. 5 kilo. Jadi that's the reason why we can hear desingan peluru, suara serangan udara sangat riuh, sangat jelas terdengar. Nah, awalnya kita tuh we didn't expect that it's going to be that loud ya. Kita karena 5 kilo mungkin nggak, masih jauh kok gitu kan. Tapi ternyata begitu nyampe ke sana ya itulah makanya kenapa kok jurnalis itu memang harus langsung turun kan, buat get the sense of war tuh seperti ini gitu kan. Nah, memang kita untuk masuk ke Orikhiv itu kan sekitar untuk ke Zaporizhia-nya itu 7 jam. Ke Orikhiv-nya lagi dari Zaporizhia itu 1 jam lagi naik mobil. Nah, 1 jam itu pun jadi lebih panjang karena kami harus melewati 8 kali border check karena they have to make sure that security checkpoint-nya check military security. Pokoknya mereka ngecek dokumen dan press accreditation kita, make sure that we are not spy, bahwa kita ini bukan mata-mata gitu kan. Terus itu aja udah dapat banget gambaran kegawatannya gitu loh. Kok sampai kayak gini sampai gitu loh. Ada apa di kota yang akan kami tuju ini gitu loh. 8 kali gitu kan. Ya udah pas nyampe kota itu dicek terakhir ya kami dibilang sama pihak militernya, oke, boleh masuk tapi harus dikawal sama polisi. Nanti akan ada polisi kita ke pos selanjutnya kan. Nah, di situ memang akhirnya kami dikawal sama polisi dan itu pun syaratnya kami harus naik mobil mereka. Itu anti peluru atau tidak? Anti peluru lapis baja gitu kan. Okay. Nah, ya udah kita dan kan nggak bisa kelihatan luar ya, Mbak, karena kita kayak diculik gitu loh. Ya, kayak diculik di dalam tank gitu kan. Iya, mobil lapis bajanya itu. Nah, terus keliling ya kita kasih tahu kebutuhan kita apa. Ini gitu. Nah, polisinya ya udah berhenti di titik ini mereka yang nentuin. Mereka gitu kan. Menentukan, jadi bukan kita hanya kasih tahu kita niatnya apa gitu. Misalnya kita pengen dan menurut mereka itu tidak aman ya tetap tidak boleh gitu kan. Ya udah akhirnya keliling lah beberapa kali, sempat wawancara sama deputi wali kota, terus di satu titik pas kami mau ngeliput kalau nggak salah tuh rumah sakit bersalin yang hancur. Tiba-tiba itulah terjadi gitu. Pas baru mau turun ada serangan udara. Ya kalau Mbak lihat dan dengarkan dari liputan itu apa adanya gitu. Maksudnya itu di kamera aja suaranya kayak gitu kan. Apalagi kalau di sana langsung. Nah, konyolnya saya tuh sempat berpikir kita kan di mobil lapis baja aman lah. Tapi langsung wait. Ini kan rudal ya. Rudal. Lapis baja hancur. Kalau cuma peluru apa-apa gitu ya memang bisa ditangkap. Karena itu akhirnya ya udah kita pokoknya mengikuti mereka lah. Ngikutin si polisi sama untuk penyelamatan ya. Betul, sama si Warlock itulah. Kan ada kita hire juga jurnalis TV lokal buat make sure that kita tuh di tempat yang aman segala macam. Nah, habis itu kita kan keluar dari mobil lapis baja tuh. Sambil lari gitu kan. Quickly gitu kan. Nah, masuklah di sebuah gudang itu. Langsung baru ingat, oh ya ini kan belum di bawah tanah ya. Lari lagi cari bunker. Jadi lari lagi pindah tempat ke bunker yang bener-bener di bawah tanah. Itu kan kita cuman masuk ke gudang, ya tetap kena lah kalau misalnya ada rudal gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ lari lagi ke bunker yang bener-bener level -1 gitu loh, yang di bawah tanah. Nah, baru di situ kayak we stay here for a while until the air raid udah stopped gitu kan. Ya udah dibilangin itu serangan udara yang barusan kita dengar. Saya tanya what kind of airstrike gitu kan. Mereka nggak tahu itu apa, tapi ya memang sehari-hari itu kayak gitu. Makanya kok
wartawan itu ketat banget, nggak bisa Nggak bisa semuanya semua. masuk ke situ. Makanya kan kami nggak cuma pakai fixer Mbak Lia, tapi pakai jurnalis TV lokal juga. Iya. Dialah pintu masuk yang Supaya bisa akhirnya untuk kita bisa mencapai titik di Orikif itu. Ya, di Orikif itu masih berapa banyak sih kira-kira penduduk yang tinggal dengan situasi semacam itu lulu lantak tadi kan? Kalau di sini tuh kayak Indramayu, bisa bayangin kan? Yang makmur Relate dengan sih. petani Iya. gitu loh. Oh, kota pertanian. Supaya PMJ listeners bisa membayangkan ya, Orikif itu seperti Indramayu. Jadi sebagian besar warganya itu adalah petani. Nah, sejak invasi akhirnya kan karena luluh lantak dari 15.000 warga Iya. ngungsi, antara mengungsi dan menjadi korban tewas atau korban luka tinggal sekitar 1.500, nggak nyampe 1.500 yang Iya. tinggal di situ. Saya pun shock. Iya. Wait, kota kayak gini tuh masih ada 1.000-an orang yang tinggal gitu. Literally itu nggak ada apa-apa. Ya kalau Nggak ada. Mbak Lia kan lihat kan, Iya, nggak ada pada saat air, kami nggak menelusuri nggak ada air, nggak ada listrik, boro-boro Komunikasi gimana tuh mereka? komunikasi. Nah ada Telepon kalau umum? di sana masih ada telepon umum. Iya. Tapi kalau di situ tuh ada kayak provider gitu loh Mbak, kayak yang menyediakan wifi buat warga Oke. gitu. Tapi ya cuman buat gitu doang gitu Oh, itu kan. yang sempat diliput juga ya, ada kayak semacam dibangun kayak tenda di bunker gitu ya? Kalau itu di kota kota-kota yang lain. biasanya. Tapi kalau ini kayak perusahaan provider. Kalau di sini sebut saja TIT. Iya, salah Ya, satu dia tuh provider salah satu provider yang paling besar, besar di di sana. Indonesia lah. Nah kalau di sana tuh juga terbesar di pokoknya negara namanya itu. kalau apa namanya dia ke situ terus memang dia ditunjuk oleh presiden buat ke daerah-daerah itu yang masih ada warganya untuk menyediakan Komunikasi. sambungan komunikasi. Sambungan komunikasi, ya. Nah cuman pakai itu mereka. Terus iya sekitar 1.500 dan itu sebagian besar adalah lansia karena yang muda-muda ya mereka pasti akan Udah wajib militer ya kalau. mengungsi. Kalau yang cowok wajib militer Iya. dan memang sebagian besar petani. Terus ya itu sawahnya yang biasanya mereka ke sawah ini kan udah jadi ladang ranjau. Jadi banyak juga petani-petani yang nggak bisa apa-apa, yang mereka tuh they have no choice because they're old, Iya. they have nothing, Jadi mereka terpaksa Nekat. harus, iya. nggak tahu bahwa itu tuh sawahnya udah jadi ladang ranjau, Itu ranjaunya itu ditanam-tanam ditanam, gitu, iya. landmines. Karena untuk kalau misalnya ada prajurit darat Rusia kan, oh iya kena. iya paham. makanya Iya. itu ditanam di sawah-sawah itu. Supaya kalau ada prajurit darat ya itu untuk targetnya. Dan nggak kelihatan toh. Betul, Nah karena itu yang namanya petani ditanam juga sih. nggak tahu gitu. Jadi mereka kena. cuman mau bawa bibit aja, cuman yang mereka pikir gimana caranya buat menanam gitu kan, Iya. bercocok tanam, terus tiba-tiba harus jadi korban ranjau. Itu hanya satu titik, masih gila ya, perang itu kayak gini loh Segitu dampaknya. dampaknya ya, dan memang sangat sangat memprihatinkan untuk kita semua. Betul. Nah, Pak, di antara semua liputan itu, yang paling berkesan, yang paling menyentuh hati itu di mana? Pas banget nih. Urut-urutannya pas banget. Maksudnya di Orikif itu, yang di pasar itu ada seorang ibu-ibu kan. Iya. Mungkin grandma ya kalau di sini. Iya, oma-oma, Oma-oma, nenek-nenek ya. nenek-nenek yang dia jualan. Yang pertama kami shock, di situ masih ada pasar. Kedua kami shock bahwa dia tuh masih bisa bikin roti homemade yang Homemade. dijual ke sesama warga kayak gitu kan. Nah dari beberapa stall yang dibuka itu Mbak, apa lapak ya? Iya, lapak. Lapak. Kita berusaha untuk ya paling tidak bukan hanya untuk kepentingan gambar, tapi kenapa tidak meringankan lah. Iya. Cuman Sama kita itu memang lapar juga kan. Kenapa? you know me so well. Pasti lapar. Tapi serius nggak sempat mikir lapar sih kalau Iya, di kadang medan lebih perang. mikir Cuman tahun. pengen cepet-cepet aja keluar dari situ. Dan mereka juga cepet-cepet jangan lama-lama di Sementara satu di titik kantor gitu. juga minta, ayo dong live. Sekalian curhat ini ya. Ya kayak gitu. Terus intinya di situ kami tuh ingin meringankan sedikit beban mereka lah. Iya. Meskipun hanya menyisihkan beberapa grifna untuk beli coklat, paling nggak tuh beli dagangan mereka gitu loh. Di lapak pertama saya beli coklat gitu kan, sekian grifna. Nah di lapak kedua ini yang kayak berpengalaman yang bikin kami itu we didn't expect that to happen, kayak ditampar gitu loh Mbak. Sebagai manusia Merasa tertampar dan merasa kurang bersyukur gitu loh. Yaitu ada nenek-nenek tak lihat jualannya tuh kayak sederhana banget deh, kayak dia cuman buka meja lipat gitu, terus ada beberapa roti ditaruh ya Mbak Lia lihat liputannya kan. Ada beberapa roti homemade yang ditaruh. Rasanya apa aja tuh?
apple, cherry. Oh, mereka itu homemade ya? Iya, itunya ini semua imagine, jamnya ya? jamnya itu bikin sendiri homemade kan. Nah, wah ini kayaknya enak nih gitu kan. Ya udah, mau aku bilang ke fixer kan karena they don't speak English. Mau beli 2 ya, Oleg namanya fixer kami. Saya mau beli 2 yang apple sama yang cherry gitu kan. Nah, sama si ibunya itu diambilin plastik langsung diambilin banyak gitu loh Mbak. Oh, jadi kamu mau beli 2 dikasih banyak? Dikasih banyak. Nah itu aku nggak ngerti. Maksudnya aku bahkan sempat berpikir negatif ya. Maksudnya ini namanya medan perang. Mungkin gitu. Kita kan harus banyak pikiran. Saya nggak tahu itu kritis atau suuzon ya. Tipis soalnya. Beda tipis antara kritis dan suuzon. Tapi pokoknya intinya kok dimasukin banyak, jangan-jangan mengambil momentum nih ibunya gitu kan. Saya Mumpung ada yang mau beli, mumpung ya ada yang mau deh. beli, saya cuma beli 2 loh Bu gitu kan. Ternyata enggak, this is present gitu. Ternyata dikasih gratis. Dia ngelihat kami berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5 sama dia. Dihitungin semua. Dihitungin terus disesuai dengan jumlah tim kami. Itu dikasih gratis gitu. It's dibilangin sama fixer. It's a present for you. Terus saya sempat terdiam gitu kan. Kayak ma'am, you're living in the war gitu Nggak kan. nangis kan waktu itu untungnya. Kalau aku sih nangis. Nangisnya pas live report di akhir itu karena inget Bu Olena namanya kan. Karena inget, nah waktu itu pas live report di program akhir itu saya ke bawah suasana. Nah karena inget Bu Olena itu betapa orang yang tinggal di tengah perang itu dia tidak punya apa-apa, nothing to lose. Itu keluarganya masih ada nggak? Saya nggak sempet tanya, sepertinya sudah mengungsi semua dan dia cuma seorang diri bertahan di situ. Betapa di tengah medan perang itu orang kelihatan semurni-murninya ketulusan, semurni-murninya kebaikan hati itu kita dapatkan dari orang yang udah nggak punya apa-apa lagi gitu loh Mbak. Istilahnya tuh betul the basic sense of human, the purest form of kindness, the purest form of sincerity itu pada saat orang di perang gitu kan. Nah, bahkan setelah dia kasih itu dia bilang dalam bahasa Ukraina kan gitu kan. Terus diterjemahkan sama si Oleg itu. Iya dia katanya God bless you, semoga Tuhan memberkatimu, semoga Tuhan menjauhkanmu dari mara bahaya. Tidak seperti kami yang setiap saat nih bisa ada rudal yang jatuh di halaman rumah kami dan nyawa kami bisa tercabut kapanpun gitu kan. Kayak oh my God itu kayak langsung merinding gitu kan. Kayak kita kayak merasa kurang bersyukur ya Mas. Kurang bersyukur. Jadi kayak itu tuh yang bener-bener kayak hit me hard gitu loh Mbak. Jadi banyak warga di situ. Terus ada kita juga ke toko kelontong gitu kan. Ada bapak-bapak gitu kan. Toko kelontongnya tuh jual kebutuhan sehari-hari, ada roti, ada keju, ada apa, air, mineral segala macem. Gelap tokonya tentu saja karena sudah tidak ada listrik, jadi dia cuma bergantung sama generator. Kebetulan dia masih punya sumur juga. Kenapa kok dia masih buka? Itu karena masih ada sumur dan generator. Terus apa namanya? Tak tanya kan, ini harganya dinaikin nggak gitu kan? Karena kan lagi perang, wajar banget untuk seorang pengusaha menaikkan harganya dalam keadaan perang. Tapi dia bilang nggak mungkin karena saya tahu yang beli itu juga sesama korban perang gitu kan. Saya nggak mungkin, saya nggak mungkin menaikkan harga. Bagaimana mungkin sesama korban perang menaikkan harga? Oh ya, jadi harganya nggak naik. Dan ini kan yang beli juga karena sesama korban perang pasti mereka nggak punya pekerjaan. Apakah ada yang utang gitu ya, banyak yang utang. Tapi saya paham banget. Lagi-lagi karena solidaritas sesama korban perang. Nah pada saat kami di situ ada bapak-bapak masuk beli apa ya? Pokoknya beli kebutuhan gitu kan. Dia naik sepeda kan mau aku kejar Mbak tuh. Pokoknya intinya mau wawancara boleh nggak sebentar gitu kan. Terus habis itu, tapi dia lagi dikejar apa gitu kan. Entah dikejar atau takut sama tiba-tiba ada serangan udara. Pokoknya dibilang nama saya ini, saya tinggal di situ gitu kan. Boleh wawancara nggak? Apa sih yang gini-gini? Dia cuman buka, kan pakai sarung tangan karena dingin. Buka, terus 3 jarinya tuh buntung. Karena perang. Aku nggak tahu apakah karena nggak sempat nanya lebih lanjut karena dia berada di garda depan atau dia dekat sama bangunan yang kena rudal gitu loh. Dia cuma nunjukin tapi langsung habis itu dimasukin lagi. Pokoknya dia udah pakai semacam sarung tangan yang kelihatannya ada tangan palsu gitu. Nggak usah berkata-kata aja Mbak. Dikasih tahu ke aku gitu kayak ini this is the reality gitu. Nah tapi kan kita juga harus tetap respect ya pada saat orang itu tidak ingin diwawancara ya kita sudah sampai situ saja. Paling tidak dia sudah menggambarkan gitu, dari situ sudah dapat gambaran. Nah itu pada saat saya ingat dan berinteraksi kami dengan orang-orang itu yang di kampung banget, yang terdampak di kampung sekali, banget terdampak. Nah itulah yang benar-benar kayak aduh gimana ya, kayak
Mereka nggak tahu apa-apa, nggak tahu Vladimir Putin mau ngapain, Volodymyr Zelensky mau ngapain, Mereka nggak tahu. Joe Biden lagi mempersiapkan apa, nggak tahu apa-apa. Yang mereka tahu tuh cuman pengen hidup sehari-hari, gimana caranya besok mau nanam gandum, terus gimana mau kirim uang buat ini kayak gitu-gitu kan, mau buat roti dengan tenang kayak gitu-gitu. Itu Jadi kayak- memang perang itu berdampak paling besar pada rakyat biasa, Civilians, rakyat rakyat sipil sipil. yang tidak tahu apa-apa, Nggak tahu orang apa, yang innocent. paling minoritas, paling apa terrendah lah di level civil society ya. Exactly. Nah, jadi memang cuman kota ini saja yang paling membekas atau ada cerita lain kan sempat ingat tuh Mas Iqbal sama Levi itu sempat nggak bisa dikontak. Kita kan biasa di belakang layar itu selalu minta live on tape ya kan. Tapi kemudian ada sekitar 2 atau 3 hari itu memang tidak bisa dikontak. Katanya sedang dalam misi rahasia. Nah ini waktu itu yang ke Orkev atau yang cukup susah memang di Kharkiv dan Orikhiv ya. Kharkiv tuh lebih parah lagi. Kharkiv tuh kalau di sini tuh kayak Bogor gitu loh Mbak. Iya. Kayak Jogja karena dia salah satu kota istilahnya Kota pelajar pendidikan ya? kota pelajar, banyak universitas di situ. Nah itu dulu orang Indonesia kalau nggak salah juga yang terjebak banyak waktu awal-awal. Di Kharkiv ya. Iya, konflik itu kan memang di Kharkiv. Betul, itu kota terbesar kedua di Ukraina dan pernah menjadi ibu kota. Makanya itu kan disasar sama Rusia kan. Kota itu juga memiliki stasiun kereta bawah tanah. Jadi cuma 3 kota di Ukraina yang punya stasiun kereta bawah tanah. Kharkiv dan Dnipro juga dibombardir sama dari awal-awal serangan ya. Rusia. Iya. Nah itu mungkin pada saat itu di Kharkiv sama di Orikhiv itu karena kami sibuk lobby gitu loh Mbak. Iya. Tapi yang jelas sih kalau saya yang berkesan juga tuh bahwa orang Ukraina tuh karena pada saat berangkat ke sana nih kita kan nggak punya banyak kesamaan ya. Beda misalnya kalau kita ke negara Timur Tengah. I mean we're a Muslim majority country. It's going to be at least we have something in common gitu loh. Ada hal-hal yang sama lah, mirip-mirip. Ada kesamaan gitu kan. Terus juga dalam segi makanan kan paling tidak agak sama gitu kan. Terus higienis. You know the bathroom things. I mean that's very simple tapi itu bener kayak itu penting ada banget. kesamaan. Tapi ini kan Ukraina tuh bener kayak beda banget 180 derajat. Nah itu awalnya kami mikir wah agak susah nih kita sebuah challenge tersendiri buat meliput di negara dan negara kita kulturnya beda dan negara kita juga memang berkontribusi dalam perdamaian dengan presidennya datang langsung. Tapi kan mereka kan lagi-lagi kita asumsi kami tuh di otak mereka tuh yang penting negara kasih senjata. Kami butuh itu buat negara kami menang gitu kan. Tapi ternyata pas sampai sana tuh mereka nggak berpikir bahwa negara kamu nolong apa sih, enggak. Kayak the nature of the people in Ukraine tuh memang mereka helpful dan ramah gitu. Itu yang cukup membekas. Jadi memang sebenar-benar di sana itu orangnya memang ramah ya. Ramah, friendly. Helpful kayak gitu. Jadi benar-benar kayak ada satu yang menarik juga, saya sempat lihat kan ada postingan tuh Mas Iqbal sempat posting itu kan kita kalau sebagai muslim itu kan butuh sholat sementara dalam saat harus meliput. Iya. Nah itu gimana mengakalinya kan ketika jam-jam sholat waktu beda berarti kita waktu sholatnya pun berbeda kan? Waktu sholatnya berbeda. Iya. Nah itu yang satu hal yang menarik sih Mbak. Ya tahu aja bisa menggali sisi-sisi lain gitu dari liputan perang. Nah itulah bersyukurnya saya tuh sama Levi ya. Levi itu kan gila, dia tuh agamanya tuh luar biasa sih. I learned a lot from him gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita malas ya istilahnya itu kan bisa. Kita lagi dalam keadaan perang nanti dijama aja lah atau misalnya sambil duduk gitu kan. Tapi ternyata Levi enggak, dalam keadaan suhu membeku dia tetap keluar, buka sepatu, ambil air wudhu di air beku itu. Terus ya udah sholat, ada tumpukan jerami gitu kan, ya udah sholat di situ gitu. Jadi termasuk pada saat di kota Kharkiv minta tolong berhenti sebentar ya buat sholat, and they understand. Oh ya udah as a Muslim gitu kan, we need to pray 5 times a day gitu kan. Berhenti di pinggir jalan terus sholat di pinggir jalan gitu sambil deg-degan semoga nggak tiba-tiba ada serangan udara yang kita harus kebakar kan, yang gitu. paling menakutkan kan di situ ketika lagi beribadah tiba-tiba ada serangan. Tapi mungkin di situ kali ya Mbak, disitulah mereka tuh merasa titik terdekat dengan sang pencipta mungkin. Dalam keadaan perang suatu saat kapan-kapan pun bisa dicabut nyawanya gitu. Semua orang pada saat seperti itu kemungkinan merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan merasa sangat, itulah titik terendah kita sebagai manusia. Tapi di situ kelihatan ya yang sudah sering liputan perang.
Tahu banget. Jadi ya memang di situ lah ya Mas ya. Tapi memang terima kasih untuk sudah berbagi dengan kami. Terima kasih sudah mengupas bersama kami untuk diketahui oleh MG listeners bagaimana sih sebenarnya di belakang layarnya dari semua liputan itu ada hal-hal yang menyangkut kemanusiaan yang memang terlihat sekali ketika dalam suasana-suasana seperti itu. Makasih Mas Iqbal, sampai kita bertemu lagi di ruang ini untuk cerita-cerita yang selanjutnya. Thank you Mbak Alia, thank you MG listeners, peace. Peace, kita harus membawa damai MG listeners. Jadi memang jurnalisme yang coba kami hadirkan juga memang adalah jurnalisme damai. Kita berdoa bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina bisa segera berakhir.